Efisiensi, Ketua. Saya lama di corporate. Boleh nggak kita masukkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara? Saya ingin, kayak di perusahaan saya dulu ada, misalnya saya punya restoran cukup banyak, Ketua, kita bikin central kitchen. Belanja beras untuk satu restoran dengan 24 restoran, beda, Ketua, harganya. Banyak kemudahan yang dapat. Semen, kalau kita mau bangun 3 juta rumah, saya udah hitung angkanya belasan triliun. Kalau kita deal sama pabrik semen, kemudian kita minta diskon, itu baru satu. Itu bisa diskon berapa? Akan murah harga jual buat rakyat. Ya jadi pembohong lah setahun. Teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa buat dapilnya. Tidak mampu menepati janji-janjinya. Ini emang harus kita setujui ya. Karena memang nggak masuk di akal. 63 km 1 tahun. Jalan, kita mau bangun apa? Jadi pimpinan, mau kita putar-putar ya nggak bakal dapat dapilnya. Artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Kira-kira begitu pimpinan. Karena memang tidak ada yang bisa itu kotak-atik. Saya baca dari tadi. Apa yang mau kita kotak-atik? Ada lagi. Kita pindah jadi yang lain tidak terbang. Tapi kalau memang tidak bisa dirubah lagi, angka ini ya ketok aja. Toh yang akan bertanggung jawab nanti pemerintahan secara keseluruhan ketika rakyat tidak dapatkan bantuan apa-apa di bawah. Ketika jalan tidak terbangun, irigasi tidak terbangun, ketahanan pangan terganggu dan sebagainya. Ya usul saya ketok-ketok lah, tapi teman-teman juga harus rela. Toh ini sudah pemerintahan yang kita sepakati toh, apapun resikonya kita terima. Saya baru seminggu jadi menteri, seminggu. Efisiensi, Ketua. Saya lama di corporate. Boleh nggak kita masukkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara? Saya ingin, kayak di perusahaan saya dulu ada, misalnya saya punya restoran cukup banyak, Ketua, kita bikin central kitchen. Belanja beras untuk satu restoran dengan 24 restoran, beda, Ketua, harganya. Banyak kemudahan yang dapat. Semen, kalau kita mau bangun 3 juta rumah, saya udah hitung angkanya belasan triliun. Kalau kita deal sama pabrik semen, kemudian kita minta diskon, itu baru satu. Itu bisa diskon berapa? Akan murah harga jual buat rakyat. Karena biaya-biaya untuk materialnya akan turun. Nah, boleh nggak saya lakukan itu? Efisiensi uang negara, sehingga nanti harga-harga rumah bukan naik tapi turun, Ketua. Jadi kita bukan hanya sekedar mengamankan uang negara, tapi juga membuat efisien uang negara. Caranya gimana? Boleh nggak yang bagus-bagus dari korporasi? Central purchasing. Ada ratusan bahan material properti untuk rumah, Ketua. Ketua pasti tahu dan teman-teman. Kalau itu kita bisa bikin satu, itu akan terjadi penghematan yang luar biasa. Boleh nggak diizinkan oleh anggota DPR saya melakukan penghematan? Bukan hanya mengamankan uang negara. Supaya apa tujuan saya? Supaya harga rumah turun, jadinya pembeli rakyat bisa membeli rumah dengan harga lebih murah. Kemudian soal tanah, Ketua. Saya punya konsep, tanah itu dari sitaan. Saya sudah ketemu Jaksa Agung, di Banten saja ada 1.000 hektar. Dan Jaksa Agung siap menyerahkan, saya sudah bicara dengan Dirjen Menteri Keuangan, kita akan ketemu bagaimana tanah ini bisa digunakan sama rakyat. Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil. ASN yang nggak pernah punya rumah, tentara yang nggak punya rumah, banyak sekali guru-guru yang nggak punya rumah, punya harapan, Ketua. Ini soal kebijakan dan policy. Ini harus ada keputusan politik. Bagaimana barang-barang sitaan ini, boleh nggak itu kita ambil negara dan kita kembalikan buat rakyat, harganya jadi sangat murah. Jadi kita langsung berjalan, Ketua. Ya, memang pidato Prabowo kemarin di hari ulang tahun Partai Gerindra menuai banyak kontroversi karena di saat banyak persoalan yang terjadi di bangsa ini, apalagi terkait dengan pemotongan anggaran yang merugikan banyak hal yang harusnya sampai kepada masyarakat. Tetapi karena pemotongan anggaran ini di hampir semua bidang yang sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, ya, maka seperti misalnya nih di
Kementerian Pendidikan, ya kan? Anggaran yang seharusnya untuk membangun sekolah, ya kan? Anggaran yang seharusnya membangun jalan, apalagi untuk Kementerian PU tuh kan, dipotong semua, ya. Bagaimana anak-anak sekolah di kampung-kampung yang masih melewati sungai, ya melewati sungai-sungai yang belum ada jembatannya. Padahal kita bicara tentang apa? Tentang Indonesia Emas 2045 nanti. Tapi kalau begini caranya, saya pikir Indonesia Emas itu hanya sebuah slogan yang tidak akan pernah bisa tercapai karena persoalan yang disebabkan efisiensi anggaran ini, ya. Jadi masyarakat sedang melakukan sebuah unjuk rasa yang diwakilkan oleh mahasiswa. Sekarang sedang terjadi demo besar-besaran di berbagai wilayah, berbagai daerah, di Bandung, di Malang, Jakarta, dan di berbagai tempat yang lain yang menyuarakan Indonesia gelap. Kenapa Indonesia gelap? Artinya itu bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, karena ada oknum-oknum yang bermain untuk merugikan masyarakat Indonesia. Beberapa persoalan besar yang terjadi belakangan ini seperti pagar laut yang misterius, belum ketemu siapa pelaku utama atau dalang utama dari pagar laut ini yang membahayakan rakyat Indonesia atau negara bahkan, ya. Karena kasus pagar laut ini ancamannya adalah ancaman terhadap negara. Negara dimain-mainkan oleh oligarki, ya, negara dipermainkan oleh oknum-oknum yang juga sebenarnya mereka digaji oleh rakyat, tetapi karena hasrat dan keinginan mereka untuk mendapatkan uang lebih banyak, maka mereka bermain-main dengan oligarki, dan yang dirugikan lagi-lagi adalah rakyat, ya. Dan isu ini kelihatannya sudah tidak lagi begitu dibicarakan, ya. Kenapa begitu? Ya mungkin karena isu-isu yang lain diciptakan untuk menutupi isu-isu besar, ya. Karena sampai saat ini soal pagar laut ini belum ketemu siapa aktor besarnya, aktor di balik pagar laut ini. Misteri. Masa nggak tahu? Sekelas polisi nggak tahu, ya kan? Apa yang terjadi di Tangerang sana? Intelijen negara nggak tahu, ya. Kepala desa lurah nggak tahu siapa, ya. Siapa yang menjadi dalang utama dari pagar laut ini. Ini sangat meresahkan, ya, meresahkan. Apakah ini adalah sesuatu hal yang juga menjadikan rakyat Indonesia ketakutan karena di depan mata aja dibiarkan, apalagi kalau ada sesuatu yang dari luar yang mengancam kehidupan negara kita. Tapi kalau untuk kepentingan maaf, saya lagi batuk juga. Tapi bukan karena oligarki, ya. Ya, kita kembali lagi. Persoalan yang tadi saya ungkapkan bahwa di hari ulang tahun Partai Gerindra ada seruan kepada Joko Widodo yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, hidup Joko Widodo, hidup Jokowi katanya. Dan sontak seluruh hadirin kader Partai Gerindra memberikan tepuk tangan dan menyampaikan terima kasih mereka kepada Joko Widodo yang telah menolong Prabowo Subianto menjadi presiden, ya. Dan ini adalah indikasi-indikasi yang selama ini dicari kebenarannya dan terbukti saat ini bahwa ada campur tangan Jokowi dalam pemenangan Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024 kemarin. Tapi ya sudahlah, kita tidak lagi berbicara tentang Pilpres. Kita sudah sepakat bahwa Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Cukup
persoalan pemilu sudah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, yang walaupun hasilnya tidak memuaskan, ya. Nah, sekarang pernyataan hidup Jokowi itu melukai hati rakyat. Kenapa? Karena rakyat itu harusnya yang hidup, rakyat itu harusnya yang dibela, rakyat itu harusnya yang diangkat derajatnya, karena rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada Presiden Prabowo Subianto dan bukan Jokowi. Sekali lagi saya ungkapkan bahwa yang memberikan kekuasaan kepada Prabowo bukan Jokowi, tapi rakyat yang memilih Prabowo Subianto, ya. Oke.